rahimahullah, Abu Hanifah membedakan antara khamr yang muncul dari asirul inab, dari anggur, dengan minuman memabukkan yang muncul dari selain anggur. Menurut beliau al-khamru itu najis, tapi yang muncul dari selain anggur, al-muskir ghairul khamri, ada dua riwayat. Riwayat yang mengatakan najis dan riwayat yang mengatakan suci. Nah, fatwa banyak ulama, termasuk sejumlah ulama Syam, seperti Syekh Ramadan Al-Buti, ayah dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau ulama Hanafi ayahnya, Mulla Ramadan, panggilannya Mulla Ramadan Al-Buti, ulama dari Syam, itu termasuk yang memfatwakan kesucian dari alkohol. Karena alkohol yang di masa sekarang, yang digunakan untuk kosmetik dan lain-lain, itu alkohol yang bukan terbuat dari anggur. Selagi bukan terbuat dari anggur, maka diperbolehkan penggunaannya. Dan ini fatwa dari Syekh Muhammad Bakhit Al-Muti'i Al-Hanafi juga, ulama Hanafi yang mengatakan bahwasanya alkohol di masa sekarang itu suci, sesuai dengan pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Barang siapa yang menggunakan pendapat ini kemudian menggunakan parfum alkohol, silahkan. Barang siapa yang mau ihtiyat, hati-hati, menghindarinya juga silahkan. Tapi al-ihtiyat la tulzim bihi ghairaka. Jangan paksa orang lain untuk ihtiyat, karena ihtiyat itu amrun, dasarnya nafsi, pribadi masing-masing. Kalau ada orang lain menggunakan parfum beralkohol, ya silahkan. Tapi kalau kalian mau ihtiyat, hati-hati dalam ibadah kalian dengan mengikuti mazhab al-Imam Syafi'i, itu boleh saja. Pada akhirnya semuanya akan kembali bahwasanya la yunkarul mukhtalafu fihi. Masalah selagi dia masalah khilafiyah, itu tidak ada pengingkaran di dalamnya. Wa innama yunkarul mujma'u alaih. Oke, ada pertanyaan? Oke, khamr najis. Kemudian ar-rawth. Rawth itu kotoran, seperti buang air besar, kotoran yang keluar dari dubur, itu hukumnya najis juga. Tapi, dalam mazhab Syafi'i, semua kotoran itu najis. Baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, baik hewannya dimakan atau hewannya tidak dimakan, maka hukumnya semua najis. Tapi sebagian ulama seperti mazhab al-Imam Malik dan mazhab al-Imam Abi Hanifah mengatakan rawthul hayawanil ma'kul tahir. Rawth al-hayawan al-ma'kul tahir. Jadi kotoran dari hewan yang dimakan itu suci. Ini pendapat mazhab Hanafi, juga pendapat mazhab al-Imam Malik rahimahullah. Sehingga kalau di rumah kalian ada kandang ayam, misalkan orang tua kalian pelihara ayam dan ayamnya kotorin kemana-mana, dan kalian mendapatkan kesulitan dalam hal ini, kalian ingin mengikuti mazhab Imam Malik, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Sehingga ketika terinjak, maka itu hukumnya suci. Tapi perhatikan, ini berkaitan dengan taharah. Maka kalau kalian mengikuti mazhab Imam Malik dalam masalah ini, maka pastikan suci kalian juga sesuai dengan mazhab Imam Malik. Karena kalau kita ingin taklid, maka taklid dalam satu qadhiyah seluruhnya. Maka kalau dalam taharah perhatikan khilafnya mazhab Imam Malik. Kalau dalam sholat tidak harus. Tapi dalam satu qadhiyah, karena tarkibu qadhiyataini ghairu qadhih. Itu disebutkan oleh Imam Al-Isnawi, tarkibu qadhiyatain ghairu qadhih. Kalau dua qadhiyah tidak ada masalah. Tapi kalau satu qadhiyah, kita harus perhatikan mazhab lain dalam qadhiyah tersebut. Nah, mazhabul Imam Syafi'i dalam masalah suci, dalam masalah bab taharah itu as'abul madzahibi itlaqan. Mazhab yang paling susah, tapi wa ahwatuha. Yang paling susah tapi yang paling hati-hati. Bagi orang yang ingin hati-hati, bagus sekali mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi terkadang seorang susah sekali. Kalian mau fatwakan mazhab Imam Syafi'i ini bagi orang yang kerjaannya tukang jaga kandang ayam. Yang dimana mungkin di bajunya kena kotoran ayam, maka ada kesulitan dalam hal itu. Maka nggak apa-apa mengikuti mazhab al-Imam Malik rahimahullah dalam masalah itu. Jadi rawthul hayawanil ma'kul itu suci menurut mazhab Imam Malik. Tapi kalau kalian ingin sampaikan ke masyarakat di Indonesia, maka sampaikanlah mansuban ila al-Imam Malik. Jangan sampaikan secara mutlak, apa hukumnya kok saya kalau kena kotoran ayam? Kalau kena kotoran ayam, kotorannya itu suci, jadi nggak apa-apa. Karena kalau tidak dinisbatkan kepada seorang ulama tertentu akan menjadi fitnah. Jadi kita kenal mazhab Syafi'i ya karena itu yang umum ada di Indonesia. Tapi kalau ingin menyampaikan mazhab lain, sampaikanlah dengan penisbatan, dengan penjelasan. Karena masalahnya sebagian orang belajar mazhab lain selain mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad misalkan. Tapi begitu pulang ke Indonesia, menyampaikannya secara langsung seakan-akan itulah kemudian fikih yang benar. Sehingga masyarakat kebingungan ketika mendapatkan hal tersebut tanpa ada penisbatan. Maka sampaikanlah kalau ada pilihan selain mazhab Syafi'i dengan penjelasan ini pendapat siapa. Tapi supaya kemudian tidak ada fitnah di antara masyarakat dan tidak ada kebingungan. Baik, ada pertanyaan? Ya, fadhal, Syekh Hakim. Jadi yang untuk mengatakan kalau kita misalkan taklid salah satu pada masalah kotoran ini, Ya. itu
berarti kadar kesuciannya juga harus ikut mazhab itu, Ustaz. Aywa. Yang dimaksud kadar kesucian maksudnya dalam tata cara wudunya atau seperti apa? Betul, dalam masalah wudunya. Dalam masalah wudunya, maka kita mengikuti mazhab tersebut dalam masalah kesuciannya. Tapi kalau misalkan dalam izalah aja berarti juga termasuk. Dalam masalah izalah najasah, sepemahaman saya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i pun sudah cukup. Ini pertanyaan siapa yang kemarin bertanya kepada saya? Farhat mungkin atau Zidan kalau nggak salah yang bertanya ke saya. Misalkan orang di ember kejatuhan kotoran cicak misalkan atau kotoran tikus, maka kalau menurut mazhab Syafi'i airnya hukumnya apa? Najis. Boleh nggak wudhu dengannya? Nggak boleh. Tapi menurut mazhab Imam Malik hukumnya suci, karena menurut mazhab Imam Malik al-ma'u la yanjusu illa bitaghayyur, selagi dia tidak berubah maka hukumnya suci. Dia ingin wudhu dengan air yang ada di ember ini. Nah, kalau dia ingin wudhu, maka wudhunya, karena ini masih dalam bab thaharah berkaitan dengan air, maka wudhunya harus dengan mazhab Imam Malik. Karena kalau dia wudhunya menggunakan mazhab Imam Syafi'i, di mana kepalanya cuma dibasuh sebagian saja, maka menurut Imam Syafi'i, air ini bukan air suci, tapi ini airnya air mutanajis. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, dia kalau ingin wudhu, wudhunya dengan mazhab Imam Malik. Tamam. Jadi berkaitan dengan masalah thaharah. Baik. Wadih ya? Berarti kalau misalkan kita terkena kotoran ayam, kita kafir kepada Imam Malik. Kita katakan itu suci. Terus kita wudhunya pakai wudhu Syafi'i itu gimana? Wudhunya menggunakan wudhu al-Imam Syafi'i rahimahullah. Atau kodenya itu hanya sebatas izalah najasah saja gitu, nggak sampai ke wudhu gitu. Tamam. Kalau wudhu zahirnya nggak ada kaitan, karena wudhu misalkan kita terkena di satu bagian di baju kita misalkan ya, di baju kita, maka nggak ada masalah. Karena wudhu kita menurut kita wudhunya dengan cara Imam Syafi'i, maka wudhu kita sah menurut Imam Syafi'i. Nah, sekarang nanti pembahasannya sholat membawa baju yang ada najisnya. Nah, ini ketika kita sholat membawa baju yang ada najisnya, ketika kita beranggapan dengan najis ini suci menurut mazhab Imam Malik, itu tidak ada masalah. Karena ketika antum taklid dalam masalah thaharah, tidak mengharuskan kemudian dalam masalah sholatnya antum mengikuti mazhab Imam Malik juga secara keseluruhan. Itu secara singkat lah ya. Untuk pembahasan lebih detailnya bisa kita baca. Kalau antum ingin baca, ada kitab bagus baru saya khatam baca kemarin, Al-Ijtihad wa Taqlid karya Syekh Ahmad Bek Al-Husaini, cetakan Qasidah. Harganya kemarin di Ma'arij cuma 100 lei. Itu baca, beliau bagus sekali. Syekh Ahmad Bek Al-Husaini ini muridnya Al-Imam Al-Imbabi. Menulis Sahibut Takriratul Imbabi ala Abin Najah wa ghairiha. Beliau punya karya bagus, di antaranya Dalilul Musafir. Beliau menentukan bahwasanya batas jarak safar adalah 89, sekian kilo dengan tahrir yang luar biasa. Nanti kita akan sebutkan dalam bab salat safar. Dan beliau juga punya kitab judulnya Al-Ijtihad wa Taqlid, bagus sekali. Baik, nuwasil awalan. Qala rahimahullahu taala izalatun najasah, menghilangkan najis. Tazulun najasatul mughallabah, cara menghilangkan najis. Mula-mula najis terbagi menjadi dua, ada najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Nah, apa yang beliau sampaikan di sini itu apabila najisnya najasah hukmiyah, cukup dibasuh. Jadi apa yang beliau sampaikan? Tazulun najasatul mughallabatu bi ghasli ma tanajjasa biha. Ini semua yang akan disampaikan in kanatin najasatu najasatan hukmiyah. Apa itu najasah hukmiyah dan apa itu najasah ainiyah? An-najasatul ainiyah ada yang malaha jirmun, yang dia masih punya bentuk, malaha ainun. Jadi al-ainiyah malaha ainun au ahadul awsafith thalathah, atau salah satu dari tiga sifat, yaitu laun, rih, dan ta'am. Ketika najis masih ada bentuknya, kotoran ayam masih ada kotorannya, atau masih ada warnanya, masih ada baunya, atau masih ada rasanya, maka itu dinamakan sebagai najasah ainiyah. Yang beliau sampaikan di sini hanyalah hukum cara membersihkan najasah hukmiyah, tinggal dibasuh. Tapi kalau najasahnya masih ainiyah, sedangkan kalau najasah hukmiyah yang tidak ada keempatnya, jadi al-hukmiyah ma laisa lahu ainun, yang tidak ada bentuknya, au ahadul awsafith thalathah,
Kalau misalkan najasahnya najasah ainiyah seperti ada kotoran atau ada air kencing anak kecil, maka hukumnya sebelum kita basuh wajib yang paling pertama adalah dalam najasah al-ainiyah izalatu ainiha. Ini yang paling awal. Jadi jangan disalahpahami anak kecil masih bayi yang najasahnya mukhaffafah, dia keluar kencing, cara untuk mensucikannya jangan dianggap langsung kemudian disiram atau langsung kemudian dipercikkan air, bukan seperti itu. Tapi cara untuk membersihkannya adalah dihilangkan najasah ainiyahnya dahulu. Jadi air kencingnya kita lap dahulu. Setelah dilap dia sudah hilang, tidak ada bentuk, tidak ada bau, tidak ada rasa, baru kemudian kita basuh. Kita siram dengan air. Jadi dalam najasah ainiyah harus izalatu ainiha, dihilangkan ainnya dahulu. Ada kotoran ayam di rumah, bukan kotoran ayamnya langsung dipel atau kotoran ayamnya langsung kemudian disiram. Tapi kotoran ayamnya kalian ambil dahulu dengan tisu, diusap, dibersihkan dahulu, baru kemudian disiram dengan air. Ada air kencing di rumah, di lantai, ada anak yang mengompol. Jangan langsung kemudian dipel. Kalau langsung dipel, ainnya masih ada, itu akan membuat najisnya malah kemana-mana. Tapi bagaimana cara membersihkan ketika ada yang ngompol? Maka caranya adalah cukup dikeringkan dahulu tempatnya. Setelah dikeringkan, airnya sudah hilang, baru kemudian tinggal disiram dengan air. Begitu disiram dengan air, maka tempatnya itu suci, dan air bekas mensucikannya pun juga hukumnya suci. Jadi airnya itu air musta'mal, yang dia hukumnya tahir ghair mutahhir. Jadi tidak membuat najis, tidak menjadikan dia mutanajis. Karena terkadang orang setelah dia ngepel lantai, yang lantai itu habis kena najis seperti air kencing, dia takut menyentuh lantai yang basah itu. Padahal kalau misalkan sudah disucikan tempatnya, maka sisa air yang ada pun juga hukumnya suci. Jadi ghasalah namanya, atau ghusalah, ghusalah. Ghusalah adalah al-ma'u yang telah digunakan untuk mensucikan, maka itu hukumnya suci juga. Qala rahimahullahu ta'ala izalatun najasati, menghilangkan najis. Tazulun najasatul mughallawatu, najis mughallawah itu hilang bi ghasli dengan membasuh. Tapi ini ba'da izalati ainiha. Tuliskan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Ada kotoran anjing, jangan kotoran anjingnya langsung disiram dengan air, tapi ambil kotorannya dahulu, baru kemudian disiram dengan air. Bighasli dengan dibasuh ma tanajjasa biha, apa yang ternajiskan dengannya, seperti lantai. Ma di sini maksudnya mahallin, tempat yang tanajjasa biha. Berapa kali basuhan? Sab'a ghasalatin, 7 kali basuhan. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan tanah. Ingat ya, turab artinya tanah, sedangkan debu bahasa Arabnya apa? Ghubar. Qala ihdahunna biturabin, dengan turab, dengan tanah. Mujzi'in fit tayammumi, yang sah fit tayammumi, dalam tayamum. Sebenarnya tidak harus dengan turab yang mujzi' fit tayammum, karena cukup turab di sini yang dia turab ghair musta'mal, syaratnya satu. Tidak disyaratkan an yakuna khalisan. Qala tazulun najasatul mughallabatu bi ghasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalatin ihdahunna bi turabin, salah satunya dengan turab. Caranya yang paling mudah adalah seperti misalkan baju terkena misalkan yang berbahaya itu kalau misalkan kena liur anjing misalkan, karena dia bersin. Akhirnya kena liur anjing, akhirnya kemudian bajunya kemudian menjadi najis. Maka caranya mula-mula adalah menghilangkan ainnya. Sudah kelihatan bajunya nggak ada, nggak basah, sudah kering, nggak ada macam-macam. Maka caranya adalah bagaimana pencampuran tanah. Cara yang paling mudah adalah kita ada gayung misalkan, kita masukkan ke dalam, ada air, kemudian masukkan ke dalamnya tanah sampai kemudian airnya itu menjadi agak keruh. Bihaitsu yukaddirul ma'. Maka kemudian tumpahkan. Nah, itu dihitung sebagai basuhan pertama. Setelahnya tinggal air bersih 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka selesai. Ya, sisanya air bersih 6 kali, maka sudah sah. Atau misalkan cukup bajunya dibawa ke sungai, yang sungainya itu keruh karena di sungai tentunya ada tanah, dia celupkan 7 kali cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka itu sudah sah juga, sudah cukup. Tanpa perlu ada tanah tertentu, karena sudah ada tanah di sungai. Dan sungainya sudah keruh. Termasuk juga ketika sungai itu bergelombang. Kalau sungainya bergelombang, cukup dia masukkan bajunya, kena 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, sampai 7 kali, tidak perlu dia tarik masuk, maka dengan 7 gelombang sudah dikategorikan sebagai 7 basuhan. Sehingga caranya itu mudah.
Apakah bisa kalau misalkan turabnya lebih dahulu atau turabnya setelah air? Bisa saja, tapi kalau misalkan dicampur dengan air itu jauh lebih mudah. Ya, turabnya kita campur dengan air di gayung tadi kemudian dituangkan. Itu cara untuk memasukkan turabnya. Dan yang paling terbaik adalah di awal. Jadi wal aula an yakuna tatribu fil ghaslatil ula, di basuhan yang pertama. Dalam riwayat hadisnya berbeda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Ada ihdahunna biturab. Dalam riwayat ulahunna biturab. Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah melihat bahwa riwayat ihdahunna biturab ini syartun. Sedangkan riwayat ulahunna biturab itu hanya afdaliyah, yang paling utama. Jadi yang paling utama adalah dia di awal, tapi yang penting salah satunya dengan turab, itu syaratnya. Dan penting untuk difahami bahwasanya al-mutahhir fin najasatil mughallazah itu al-ma, la turab. Turab bukan mutahhir, tapi turab itu syartun fit tathhir. Hanya syarat dalam mensucikan saja. Tapi yang mutahhir sesungguhnya adalah airnya. Oke, tazulun najasatul mughallazatu bi ghasli ma'i mahallin tanajjasa biha, yang ternajiskan dengannya. Sab'a ghasalatin, 7 kali basuhan. Qala ihdahunna, yang pertama biturabin, dengan turab, dengan tanah. Lihat talik nomor 1, walau bil kuwah, sekalipun tanahnya bil kuwah. Fayujzi'ut tinu, maka sah tin, tanah yang sudah seperti tanah liat. Wa tafal, tafalnya tanahnya tanah Mesir. Warramalun na'im, dan ramal na'im, dan pasir an-na'im yang lembut. Alladzi lahu ghubarun, yang memiliki debu. Yukaddirul ma'a, yang babitnya kalau dalam izalatun najasatul mughallazah bisa mengeruhkan air. Ini dia, yukaddirul ma'. Qala wat turabul mukhtalitu binahwi daqiqin in kaddaral ma'. Dan tanah yang tercampur dengan tepung itu juga diperbolehkan dalam bab izalatun najasatul mughallazah in kaddaral ma'a, kalau bisa mengeruhkan air. Wal mukhtalitu ay wat turabul mukhtalitu binahwi khallin illam yughayyir ta'mal ma'i aw launahu aw rihahu wa kharaja bit turabi ghairuhu kasabun, maka sabun tidak bisa. Maka saya yang temukan ada inovasi baru, sabun bersihkan najis anjing. Yaitu sabunnya dicampur tanah. Saya melihat ada di Shopee dijual. Nah, ini nggak bisa, karena sabun dalam mazhab al-Imam Syafi'i tidak bisa. Karena kalau dicampurkan dengan air, nanti akan berubah air yang awalnya tahir mutahhir menjadi tahir ghair mutahhir, maka tidak bisa. Qala rahimahullahu ta'ala wal mukhaffafah. Selanjutnya, tazulun najasatul mukhaffafah dengan cara birasyi ma tanajjasa biha bima'in ya'ummuhu. Birasyi dengan memercikkan ma ay mahallin tanajjasa biha, tempat yang ternajiskan dengannya, seperti kabilatin wa thawbin, seperti lantai, baju. Bima'in, dengan air yang ya'ummuhu, yang mengenai semuanya. Ini juga sama, ba'da izalati ainin najasah. Setelah menghilangkan ain dari najasahnya, maka dipercikkan dengan air, dan air itu mencakup ke semua bagiannya. Mal farqu baina rash wal ghasl? Bedanya antara rash dengan al-ghasl. Al-farqul wadih, al-ghaslu yushtaratu fihi jarayanul ma'. Airnya harus mengalir kalau dalam ghasl. Sedangkan kalau rash la yushtaratu hadza, tidak disyaratkan dia harus mengalir. Tamam. Lihat ta'liq nomor 3, bi an yughammirahu bila sayalanin, tanpa harus mengalir. Wa illa bi an sala alaihi fa huwa ghaslun, kalau mengalir maka dinamakan sebagai ghasl. Baik. Qala rahimahullahu taala wal hukmi, wal mutawassithah, dan al mutawassithah dibedakan antara ainiyah dengan hukmiyah. Qala wal mutawassithah, dan mutawassithah al ainiyah, kalau dia mutawassithahnya ainiyah ay laha ainun. Definisinya beliau sampaikan, ma hiyal ainiyah wa hiyal lati laha launun aw rihun aw ta'mun, yaitu yang memiliki laun, ada warna, ada wangi, ada bau, dan ada rasanya. Maka cara untuk menghilangkan najis ainiyah la bi izalati launiha wa rihiha wa ta'miha, dengan menghilangkan warna, bau, dan juga rasa. Kalau sudah berusaha untuk kita hilangkan di baju misalkan, terkena kotoran, dihilangkan tapi tidak hilang-hilang, kuning sudah warna bajunya. Bagaimana kalau seperti ini ketika inda ta'assuril izalah,
Jawabannya fa in baqiya atharun min launin aw rihin maka yu'fa, maka dimaafkan. Kalau ada bau atau ada warna yang sulit untuk dihilangkan setelah digosok berkali-kali, maka itu dimaafkan, tidak apa-apa. Kalau pertanyaan, kenapa najis? Ada rasanya. Kenapa dilihat bahwa salah satu sifat najis adalah rasa? Memangnya boleh bagi kita misalkan memastikan baju yang terkena kotoran untuk kita jilat misalkan. Jawabnya para ulama menyebutkan rasa ini memang najis yang ada rasa dan bisa terasa, itu surahnya sedikit. Di antara surahnya adalah ketika najisnya berupa darah yang ada di gusi, ada di gigi. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan najis berupa darah yang ada di gigi? Jawabnya kita kumur-kumur, hilangkan ain dari najasahnya, itu darah. Nah, kalau masih kerasa ada seperti rasa darah di gusi, berarti belum selesai. Kita kumur-kumur lagi sampai rasa darah itu hilang. Jadi ta'mun najasah itu yutasawwaru fi ayyi syai', yutasawwaru fi nahwi damin. Darah yang ketika ada di gigi. Qala rahimahullahu ta'ala wal hukmiyah, selanjutnya najasah hukmiyah. Hukmiyah artinya dia sudah tidak ada bentuk najisnya lagi, tapi dia fi hukmin najis. Contohnya misalkan seperti ada anak yang mengompol di kasur. Akhirnya kemudian kasurnya kena dan kemudian dikeringkan, dijemur sampai kemudian kering. Sudah nggak ada bau, nggak ada rasa, juga nggak ada warnanya lagi. Apakah kasurnya itu menjadi suci dengan hal tersebut? Tidak. Karena izalatun najasah fi madhabina itu at-tariqul wahid li izalatin najasah adalah dengan air. Wala yakfi nahu syamsin, tidak cukup dengan sekedar dipanaskan di matahari. Khilafan lil Imam Abi Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah ada banyak cara lain yang lebih mudah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kasur yang sudah terlanjur kena kencing, maka tidak bisa kemudian dihilangkan najisnya sekedar dengan di matahari. Lantas bagaimana? Dicuci kasurnya. Kalau kasur kapuk susah kasurnya. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau jawaban saya ketika ditanyakan hal ini kepada Buya Yahya, jawaban Buya Yahya, ya sudah, biarkan dia najasahnya hukmiyah. Yang penting kaki kita tidak basah ketika kasur tersebut. Dan kita juga tidak sholat di atas kasur tersebut, yang penting dikasih spray, selesai. Maka kita kalau menempel selagi tidak basah, maka tidak ada masalah. Tapi kalau mau maksa, ya sudah, berarti silahkan dicuci dengan cara disiram air. Nah, di sini tidak ada air, tidak ada warna, tidak ada warna, tidak ada rasa, dan tidak ada baunya juga, tapi hukumnya tetap mutanajis. Ya, hukumnya tetap mutanajis, tapi dinamakan sebagai mutanajis najasatan hukmiyah. Secara hukmi, dia dihukumi najis wa illam yakun fihi najasatan mahsusah. Sekalipun tidak najasatun mahsusah. Qala rahimahullah wal hukmiyatu ay wan najasatul hukmiyah wa hiya allati la launa wala riha wala ta'ma laha bi jarjil ma'i. Wa hiya yaitu allati la launa, yang tidak ada warna, wala riha dan tidak ada bau, wala ta'ma dan tidak ada rasa, laha. Bagaimana cara membersihkan? Ini harusnya dikasih koma. Kasih koma di sini seperti di atas. Cara membersihkannya adalah bi jarjil ma'i ala ma tanajjasa biha. Cukup dengan mengalirkan air jarayanan wahidan. Cukup ghaslatan wahidah, cukup satu kali basuhan saja, satu kali dialirkan air, ala ma tanajjasa biha ay ala mahallin tanajjasa biha. Maka ini yang dilakukan biasanya kalau kita lagi mencuci baju. Orang mencuci baju misalkan celananya terkena pipis, atau misalkan celananya terkena madhi. Maka setelah disimpan bajunya seminggu tidak dicuci-cuci, itu biasanya tidak ada laun, tidak ada rih, dan tidak ada ta'am lagi. Maka najasah yang ada najasahnya ini atau hukmiyah? Hukmiyah. Maka cara mencucinya bagaimana? Cukup dimasukkan ke dalam mesin cuci, kemudian dimasukkan air ke dalamnya. Cukup dengan kemudian dia kena air, ada aliran air, maka baju tersebut sudah menjadi suci, dan air yang digunakan pun juga hukumnya suci. Jadi ma'ul ghusalah, air bekas membersihkan najis, itu juga hukumnya suci. Sehingga tidak ada masalah. Yang penting jangan basuhan pertama kali langsung pakai sabun. Karena kalau dimasukkan sabun terlebih dahulu, kemudian dimasukkan air ke dalamnya, itu akan membuat airnya menjadi air sabun. Dan air sabun tidak suci mensucikan. Jadi cara untuk mensucikan baju yang kena ompol atau semacamnya itu mudah. Cukup kemudian demikian ya. Cukup kemudian dialirkan air, kemudian selesai. Dan air sisanya pun kemudian menjadi suci.
Kalau airnya kemudian taib, itu berkaitan dengan mesin cuci. Jadi mesin cuci airnya belakangan, bajunya masuk duluan. Jangan air dahulu kemudian bajunya masuk. Karena kalau air dahulu ini ada air, ada najis yang masuk, akan menjadikan airnya sebagai air mutanajis. Jadi bisyarti an yakunal ma'u waridan la maurudan. Sekalipun Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya munaqasyah dalam masalah ini. Sebagian ulama tidak mensyaratkan warid dan maurud ini karena cukup sulit ketika ada hal seperti itu. Tapi di masa sekarang mudah saja ketika kita membiarkan bajunya masuk dahulu baru kemudian air. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau misal yang najis mughalladh dong, sebagian baju itu Pak di jalan anjingnya, tapi nggak disiram, ditaruh di ember yang udah ada tanahnya sama airnya, ditaruh apakah itu nyebar ke semuanya najisnya? Bajunya dahulu masukkan ke ember, baru kemudian air. Jangan airnya yang ada. Jadi kalau misalkan bajunya dahulu, kemudian dimasukkan airnya thayyib. Oke, saya pikirkan dahulu. Ada baju terkena najis anjing, dimasukkan ke dalam. Kemudian ada air dimasukkan. Maka air yang ada ini di basuhan pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima tamam. Baik. Yahtaj ila muraja'ah. Sama ini, kalau misal anjingnya jilat air yang di inak, kenapa gitu airnya hukumnya sama kayak liur anjing? Bedakan antara najis dengan mutanajis. Liur anjing itu najis, tapi air yang ada ketika dijilat oleh anjing itu airnya mutanajis. Secara penamaan beda, karena kalau liur anjing itu najasah ainiyah, najis secara dia memang najis, min haitsu kaunuha najisan. Sedangkan air itu awalnya suci, terkena liur maka menjadi najis. Tapi sama-sama dua-duanya itu tidak bisa atau menghalangi kita untuk melaksanakan sholat. Orang yang kena liur tidak sah sholatnya, orang yang terkena air mutanajis juga tidak sah sholatnya. Jadi berbeda. Jadi hukumnya kalau mau dikatakan sama, ada kesamaan tapi ada kebedaan juga. Kesamaannya kalau dua-duanya mengenai baju orang yang ingin sholat, tidak sah menggunakan baju tersebut. Karena baju baik terkena najis atau terkena mutanajis tidak sah kita sholat di sana. Sedangkan perbedaannya, kalau air liur itu najis dari asalnya, sedangkan kalau air awalnya tidak najis tapi menjadi tanajjasa bi ghairihi, dia ternajiskan dengan yang lain. Allahu a'lam. Fadhal Syekh Faris. Berarti untuk konteks air mutanajis ini mengikuti najis ya sudah. Betul. Apakah dia mughalladh atau mutawassit? Jamil hadis soal. Ketika ada najasah mughalladhah yang mengenai air, apakah menjadikan air tersebut menjadi mutanajis, najasatan mughalladhah? Karena para ulama menyebutkan begini. Masalah tatrib yang disebutkan. Saya ini yang berkaitan dengan pertanyaan Fathi tadi. Para ulama menyebutkan ini baju terkena liurnya anjing. Saya basuh pertama dengan air. Nah, para ulama menyebutkan kalau ada tanah yang terciprat dengan air tersebut, maka tanah yang terciprat dengan air tersebut harus kita basuh juga dengan sisa dari basuh yang dibutuhkan. Maksudnya, kalau saya menyiram satu, berarti tanah ini seakan-akan terkena najis liur anjing dan sudah 1 kali dibasuh. Berarti harus dibasuh berapa kali? 6 kali. Kalau misalkan di basuhan kelima kemudian terciprat ke baju saya, maka baju saya itu harus dibasuh berapa kali? 2 kali. Karena diciprat ini kan di basuhan kelima, kemudian nyiprat ke baju saya, maka baju saya harus dibasuh sebanyak 2 kali. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk jawaban pertanyaan Fathi tadi, apakah air 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hukumnya kemudian menjadi mutanajis atau tidak? Kalau air yang ketujuh jelas, air yang ketujuh itu adalah air yang musta'mal. Di air yang musta'mal sehingga hukumnya tahir. Tapi air 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah ini hukumnya tahir atau hukumnya mutanajis? Allahu a'lam. Nah, itu berkaitan dengan pertanyaannya Faris barusan. Apa tadi pertanyaannya? Air mutanajis, apakah dia najis akan mengikut kepada Karena kalau melihat ini, dia mutanajis dan
mengikut tapi tidak secara mutlak, di mana yang diminta untuk dibasuh bukan 7 kali, tapi yang tersisa dari basuhan yang sudah dilakukan. Tapi ini pertanyaan bagus. Tamam. Fadl. Ya, silahkan. Namanya siapa? Oh, sudah. Ya, Fadl Syekh Hakim. Berarti kalau misalkan terkena lantai hamam gitu, berarti kayak tiba-tiba juga. Tapi kalau misalkan terkena lantai hamam, maka lantai hamamnya kemudian harus dibasuh juga. Begitu betul jawabannya. Bahkan termasuk kalau belum sempat ditanahin di awal, maka lantai hamamnya pun juga kemudian harus diberikan tanah juga. Ditatrib juga bahasanya. Tapi anjuran para ulama, makanya tatribnya diberikan tanah di paling awal. Karena kalau di paling awal ketika kena lantai hamam, maka lantai hamam cukup 6 kali basuhan air biasa tanpa perlu tanah. Jadi lantai juga perlu kemudian dibasuh 6 kali. Sekalipun ya susah, tapi mudah juga sih kalau misalkan lantai. Yang susah kalau kenanya baju, ini peratnya ke baju atau yang lain. Fadhil Syekh Habib. Boleh nggak Ustaz lebih dari 7 kali basuhan Ustaz supaya lebih bersih Ustaz? Boleh saja, tapi kalau dengan 7 itu cukup, lebih dari itu tidak dinamakan sebagai izalah. Sama seperti misalkan antum mandi, tapi apakah apakah sunnah lebih dari 7, saya nggak tahu. Apakah sunnah lebih dari 7. Tapi secara kebolehan boleh saja lebih dari 7. Kemudian menggunakan sabun, menggunakan apa itu boleh-boleh saja, tapi itu kategorinya kebersihan, bukan sucinya. Fadhil. Najis anjing itu terhitung yang najis dari anjing itu sebatas niurnya atau bulunya? Kullu ma'anil kalbi, semua dari anjing dan semua dari khinzir itu najis. Dengan syarat bisyarti ma'atawassiti rutubah. Jadi kalau ada yang basah, maka baru najis. Jadi syartut tanjis itu tawassut rutubah. Jadi syarat sesuatu bisa menajiskan yang lain itu tawassut rutubah, ada penghantar yang dia itu basah. Maksudnya kalau anjingnya basah dan kita kering, maka kita ternajiskan. Kita basah, anjingnya kering, maka kita ternajiskan. Dua-duanya basah, jelas ternajiskan. Kalau dua-duanya kering, maka nggak menajiskan. Gimana? Megang anjing kalau anjingnya kering nggak apa-apa. Tapi pasti antum, ini najis nggak ya? Pasti syak. Tapi secara fikih nggak apa-apa. Pegang anjing dalam kondisi kering. Yang haram melihara anjing di rumah. Melihara anjing itu di rumah dan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjing di sana. Dan melihara anjing itu diperbolehkan kalau ada kebutuhan seperti untuk menjaga ternak, menjaga tempat, atau untuk sebagai hewan buruan. Tapi selain itu hukum asal untuk melihara anjing sebagai lita'anus, hanya sekedar untuk senang punya anjing, itu hukumnya haram. Tafadhal. Masih berkaitan dengan lantai tadi Ustaz. Ayo. Berarti kalau kita membasuhnya 7 kali di lantai yang sama itu, berarti dengan kita habis membasuh yang ke-7 itu, berarti seakan-akan lantai itu udah auto suci Ustaz. Karena kan sudah dibasuh 7 kali juga gitu. Atau gimana? Kalau kan kena yang ke-6 berarti sisa 5. Oke. Terus kita masuk lagi yang ke-5 berarti kan sisa 4. Maksud antum begini. Ini misalkan ini bajunya. Kita kemudian siram. Pakai debu yang pertama biar aman. Pakai debu dengan aman. Lantainya kan kena. Nah, maksud antum apakah air yang kemudian dipakai kemudian jatuh ke lantai itu sudah membersihkan lantai? Iya, ikut. Soalnya kan lantai kan punya kewajiban masih 6 lagi gitu kan. Ya. Nah, pertanyaan kita nanti, apakah air ini dihukumi sebagai thahir mutahhir ketika kemudian jatuh ke lantai? Itu kan pertanyaannya. Termasuk air ke-7 nanti dia jelas hukumnya musta'mal sehingga tidak bisa mensucikan. Sehingga zahirnya kalau seperti ini maka butuh kepada air baru sendiri. Ya, Allahu a'lam. Afallahu 'anil najanallahu 'anil kilabi wa nahwiha. Makanya kalau saya pernah dahulu ketika saya tinggal di tingkat 4, sudah jam 12. Saya pernah tinggal di satu rumah, tiba-tiba ada pure air masuk ke jendela rumah saya. Setelah saya cari tahu, ternyata baba yang punya rumahnya itu di lantai paling atas itu melihara anjing. Dan itu air habis mandiin anjingnya gitulah bahasanya. Wah, saya wassalam. Satu kamar semuanya banjir. Saya mau protes pun mereka nggak paham kan. Itu Anda sebagai mana? Ana min hadzal waqti kuntu malikiyah.
Aku no malikian. Sehingga ya sudah, akhirnya saya keringkan, saya pel biasa. Karena lau lam yakun dzalik la yatasawwar as-su'ubat wal masyaqqah yang akan ada. Qala rahimahullah al-istinja lughatan al-qat'u. Oke, al-istinja itu apakah dia itu mundarijun tahta izalatin najasah atau dia qismun mustaqil? Apakah dia qismun mundarij atau qismun mustaqil? Jawabannya al-istinja, kalau yang dimaksudkan dengan al-istinja bil ma, maka dia mundarij. Karena dia menghilangkan najis. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan al-istinja bil hajar, maka dia qismun mustaqil. Karena al-istinja bil hajar beda dengan izalatun najasah. Izalatun najasah itu mutahhirah, mensucikan. Sedangkan al-istinja bil hajar itu ghairu mutahhir wa innama mukhaffif. Dia hanya meringankan najis. Meringankan artinya apa? Masih ada yabqa atharun najasah, masih ada sisa najis. Kalau ada sisa najis, bagaimana dengan orang yang sholat dengan ada sisa najis tersebut? Apakah tidak sah sholatnya? Jawabannya sholatnya sah dikarenakan najisnya ma'fu. Tapi ma'fu fi haqqi nafsihi faqat, hanya ma'fu bagi dia. Tidak ma'fu bagi orang lain. Dalam artian kalau dia digendong oleh orang lain ini sholat, menggendong orang yang habis istinja dengan hajar, maka orang yang sholat ini tidak sah. Tapi kalau dia sekedar dia sholat dan dia habis istinja dengan hajar, nggak ada masalah, dia sah-sah saja. Yang menjadi masalah kalau dia gendong orang yang diistinjakan dengan hajar. Qala al-istinja'u lughatan al-qat'u memotong, wa syar'an secara syariat izalatul kharijin najisi, menghilangkan al-khariji yang keluar, an-najisi yang najis, al-mulawwithi yang mengotori. Minal farji, kata minal farji itu jarun majrurun muta'alliqun biqaulihil kharij. Yang dimana kharij najis mulawwith ini keluar dari farji. Al-farji maksudnya apa al-farji? Al-qubul wa dubur. Jadi farji tidak khusus farji perempuan, tapi kubul dan dubur, baik laki maupun perempuan. Anil farji dari farji. Anil farji muta'alliqun biqaulihi izalah. Menghilangkan kotoran ini dari mana? Dari farji kita. Dengan cara apa menghilangkan? Bima'in au hajarin, au di sini litanwi'. Artinya boleh dengan air, boleh dengan hajar, juga boleh menggabungkan keduanya. Walafdalu, dan yang paling terbaik al-istinja'u bil hajar, istinja dengan batu, thumma itba'uhu bil ma', kemudian dilanjutkan dengan air. Tariqatul istinja ada 3. Yang paling pertama al-jam'u bainal hajari wal ma'. Ini yang paling terbaik. Karena al-hajar yuzilul aina wal ma' yuzilul athar. Cara terbaik yang kedua al-istinja'u bil hajar. Cara yang ketiga adalah cara terbaik yang kedua adalah al-istinja'u bil ma'i faqat. Dan cara yang ketiga al-istinja'u bil hajari faqat. Dan beliau akan menyebutkan itu. Yang pertama al-istinja'u bil hajari thumma itba'uhu bil ma'. Istinja dengan hajar kemudian dilanjutkan dengan air. Artinya al-jam'u bainahuma. Thumma liktisaru 'alal ma'i faqat. Kemudian membatasi kepada air saja. Yang ketiga tidak beliau sebutkan karena itu cara yang mafdulah, yang paling rendah, yaitu al-iqtisaru 'alal hajari faqat. Apakah boleh seseorang istinja dengan hajar padahal ada air? Boleh. Tidak ada masalah. Baik. Jadi istinja dengan hajar, dengan batu, itu baik untuk dikubul atau dubur. Jadi baik orang untuk dubur, setelah buang air besar, atau setelah buang air kecil juga menggunakan batu. Jadi jangan dianggap setelah dubur saja. Setelah kubul pun juga demikian diperbolehkan istinja, baik dengan ma' maupun dengan hajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata la haula wala quwwata. Siyati linnasi an Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imati Muhammadar Rasulullah al-fadila wa ba'ath maqamah innaka la tukhlifu al-mi'ad. Shalli wa sallim ala sayyidina. Qala rahimahullahu ta'ala wa yajuzu al-iktisaru 'ala al-hajari, dan boleh membatasi dengan menggunakan hajar saja. Al-hajar di sini yang dimaksudkan bukanlah al-hajar al-urfi. Bukan al-hajar al-urfi atau al-hajar al-lughawi. Bukan hajar secara uruf, hajar yang kita ketahui, atau hajar secara bahasa, melainkan al-hajar syar'i, hajar secara syariat. Ma ya'udduhu syar'u hajaran fahuwa hajar, maka boleh untuk digunakan. Apa syarat sesuatu dinamakan sebagai hajar? Nanti akan beliau sebutkan di akhir. Baik. Ketika seseorang hanya menggunakan batu saja ketika istinja, maka istinja ini dinamakan juga sebagai istijmar. Jadi al-istijmaru adalah al-istinja'u bil hajar. Ketika dia hanya menggunakan batu, maka ada sejumlah syarat yang diharuskan. Syarat ini disyaratkan ketika indal iktisari alal hajar, ketika hanya menggunakan batu. Tapi kalau dia batu dan air, maka syarat-syaratnya tidak disyaratkan. Di antaranya syarat 3 kali usapan. Kalau misalkan dia batu dan air, maka tidak diharuskan 3 kali usapan. Cukup 1 kali usapan pun dia sudah dihitung sebagai al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Jadi hadhihi syurut al-atiyah itu la tushtaratu indal jam'i bainal hajari wal ma', wa innama yushtaratu indal iktisari 'alal hajari faqat. Qala lakin jawazul iktisari 'alal hajari bi 9 syurutin, dengan 9 syarat. Alla yajifan najis. Yang pertama, alla yajifan najas awin najis. Boleh dua-duanya dibaca. Najisnya tidak kering. Kalau kering, seperti kotorannya kering, maka ta'ayyanal ma'u, harus menggunakan air. Wa alla yantaqil, dan tidak berpindah. Berpindah dari mana? Lihat ta'liq nomor 2, ay amma istaqarra fihi indal khuruji wa illam yujawiz as-safhata wal hasyafah. Dari amma istaqarra fihi, dari tempat najisnya berada di sana. Orang buang air kecil, kemudian sisa dari kencingnya itu ada yang tersisa di hasyafahnya, di ra'sul zakar. Tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah, dia bergerak akhirnya kemudian menetes ke pahanya misalkan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak boleh menggunakan hajar, tapi harus menggunakan air. Qala wa alla yantaqil, ay wa alla yantaqila amma istaqarra bihi, dari tempat dia ada di sana indal khuruji, ketika keluar. Wa alla yatra'a alaihi akhar, tidak terjatuh akharu ay syai'un akhar, sesuatu yang lain. Misalkan seorang buang air kecil, kemudian terciprat air dari keran dan terkena zakar dia kalau laki-laki. Maka kalau seperti ini, maka tidak cukup dengan hajar, tapi harus dengan air. Qala wa alla yatra'a alaihi akhar, ay syai'un akhar, kama'in aw turabin aw ghairi dzalik. Qala wa alla yujawiz as-safhata wal hasyafah, dan tidak, ay wa alla yujawizan najisu. Di sini fa'ilnya kembali, fa'ilnya an-najis. Wa alla yujawizan najisu, dan najisnya tidak melewati as-safhata wal hasyafah. Safhah di bagian dubur dan hasyafah di bagian kubul. Hasyafah bagi laki-laki adalah ra'sul zakar, kepala zakar. Tamam. Sedangkan bagi perempuan adalah bagian luar daerah farjinya, daerah syufrahnya. Ya, daerah bagian luar daerah syufrah itu dinamakan sebagai hasyafah bagi seorang perempuan.
sedikit bagian hasyafah. Sedangkan sofhah, yang dimaksudkan dengan sofhah di sini bukan alyan. Alyan itu 2 bidang pantat, bukan. Itu namanya alyan dalam fikih. Kalau sofhah adalah bagian yang tertutup ketika kita berdiri. Jadi kalau kita jongkok kan ada bagian yang terbuka yang mengelilingi halqatud dubur. Jadi ada namanya halqatud dubur. Halqatud dubur itu lubang pantatnya. Itu namanya halqatud dubur. Dan yang mengelilingi dia, yang dimana kalau kita berdiri kemudian tertutup, bagian itu dinamakan sebagai sofhah. Nah, selagi kotorannya itu masih di daerah sofhah, atau kalau dikubul itu bagian hasyafahnya, maka itu tidak ada masalah selagi dia ada di sana. Tapi kalau misalkan dia buang air kecil dan kemudian meleper kemana-mana, seperti misalkan tertembak ke pahanya, atau misalkan dia diare akhirnya kemudian melebar ke aliannya, ke bagian bidang pantatnya, maka seperti ini tidak cukup dengan hajar tapi harus dengan ma'. Qala wa alla yujawiz as-safhata wal hasyafah. Lihat ta'liq nomor 4, fa in jawaza dharra wa illam yantaqil. Qala wa ayyakuna bi thalathi masahatin, dan kemudian wa an yakuna listinja'u itu bi thalathi masahatin. Atau wa an yakuna liktisaru al-hajar itu bi thalathi masahatin, atau wa ayyakuna listinja. Bagus dengan istinja takdirnya. Dan istinja bi thalathi masahatin, wa an yakuna listinja'u bil hajari itu bi thalathi masahatin, dengan 3 usapan. Jadi sebenarnya tidak harus dengan 3 batu, karena al-ibrah itu la bi ta'addudil hajar, walakin al-ibrah bi ta'addudil mashi. 1 batu tapi punya 3 ujung maka sudah cukup. Ada 1 batu misalkan, ya ini batu misalkan, maka dengan ujung yang ini 1 usapan, ini 2 usapan, dan ini 3 usapan, itu sudah sah. Jadi tidak harus salasat ahjar, yang penting salas masahat. Boleh juga menggunakan tisu misalkan. Tisu 1 tisu, 1 sekali di sini, 1 sekali di sini, dan 1 sekali di sini. Itu sah juga. Jadi 1 tisu sudah bisa untuk digunakan. Yang penting 3 kali usapan. Qala wa ayyakuna bi thalathi masahatin, 3 kali usapan. Lihat ta'liq nomor 5, walau min hajarin wahid fala yujzi udunaha wa in anqa. Tidak cukup, kurang dari 3 usapan. Syarat selanjutnya, wa an yunqiyal mahalla. Yunqiya itu yuzilal mahalla, syukran, dan bisa membersihkan tempat, ai al mahalla alladzi tanajjasa. Wa an yunqiyal mahal al mutanajjis, dan bisa membersihkan tempat yang terkena najis tersebut. Yunqiya artinya yunadzif, dia yuzil, menghilangkan. Oke. Ini mulai dari sini merupakan masuk ke dalam syarat dari hajarnya. Syurutul hajar itu 5, tapi beliau hanya menyebutkan 4 di sini. Jadi syaratul hajar yang sah untuk digunakan itu 5 syarat. Ayyakuna jamidan, tahiran, qali'an, ghaira muhtaram. 1, 2, 3. Oke, an yakuna jamidan, tahiran kurang ya. An yakuna jamidan, tahiran, qali'an, ghaira muhtaram. Tamam. 4 syarat. 1, 2, 3, 4. Ada yang kurang. Oh, sama qali'annya saya terlewat. Saya tuliskan saja. Syaratnya 5, jamidan, tahiran, qali'an, 1, 2, 3. Ghaira muhtaram, berarti 4 syaratnya.